Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gudang Lelang, Kelurahan Kangkung. Mohon maaf para kiai, para sesepuh semuanya, Mumuy tidak bisa sebutkan satu persatu. Fa insya Allah mudah-mudahan guru-guru kita sehat panjang umur, guru-guru kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Qori kita yang sama-sama kita hormati, ya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jajaran kepemerintahan yang Mumuy hormati, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah yang Mumuy hormati, yang mudah-mudahan jajaran tokoh pemerintahan ini sehat panjang umur, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sesepuh bini sepuh yang Mumuy hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang Mumuy hormati, dan tak lupa tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang Mumuy hormati. Orang sini mah amin aja. Terkhusus para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panitia sehat panjang umur semuanya. Perjuangan para panitia mendapatkan ridho Allah. Sebab nggak gampang ibu-ibu jadi panitia itu capek. Ya Bu ya, Pak, jadi panitia itu capek. Capek tenaga, capek pikiran, capek omongan orang. Ya, kadang-kadang ngeliling dari rumah ke rumah buat penggalangan dana. Ada yang nyeletuk duit lagi. Ya Allah. Udah gitu sedekah 20.000, catat panitia supaya saya masuk surga. PA lo 20.000 pengen masuk surga. Ada yang begitu panitia? Ada. Mudah-mudahan dapat hidayah Allah. Amin ya Rabbal. Para pemuda, para pemudi yang Mumuy banggakan, pemandu acara yang Mumuy banggakan, yang Mumuy hormati, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Terkhusus yang Mumuy cintai, teman-teman Mumuy nih yang sebelah sini nih. Halo Besti. CS kita CS. Selebel. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, panjang umur. Terutama Mumuy bersyukur kepada Allah, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga Mumuy datang lagi ke Gudang Lelang, yang artinya
Ini semua pertanda bahwasanya mudah-mudahan nantinya di yaumil kiamah kita akan dikumpulkan di surga Allah. Pengen masuk surga kan? Pengennya sekarang apa besok? Hebat orang sini mah Pak Lurah, masuk surganya pengen sekarang. Kalau matinya kalau memang meninggalnya sekarang berarti masuk surga juga sekarang. Mudah-mudahan orang sini masuk surga duluan nanti. Amin. Amin ya Robbal. Ini mudah-mudahan kita yang berkumpul peringatan Maulid Nabi di depan Masjid Nurul Huda, mudah-mudahan yang kumpul malam ini sesuai dengan nama masjidnya Nurul Huda, hidupnya diberikan cahaya petunjuk oleh Allah, petunjuk kebenaran, petunjuk kesolehan, petunjuk kebaikan, petunjuk kesuksesan dunia akhirat. Maka supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, jangan lupa kita semuanya ini makhluk yang lemah, butuh sama Allah, berharap sama Allah. Maka basahkan lidah kita, basahkan bibir kita, khusyukkan hati kita, berzikir memuji Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar. Illa billahil aliyil azim. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, manusia paling agung, manusia paling mulia, beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah ibu bapak baca sholawat kepada beliau, dan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Lebih-lebih kita berharap kelak di yaumil kiamah pengen dapat syafaat beliau. Amin ya Rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi Mumuy dibisik-bisikin sama Pak Idealis, Pak Lurah bilang, Ustadz jangan sebentar ceramahnya yang lama. Mumuy bilang sama Pak Lurah lewat jam 12 ngontrak namanya. Ya, lembur kita lewat jam 12 ini. Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan Mumuy diberikan kekuatan, kesehatan. Ini maulid, ini penghujung maulid nih. Ngadain maulid terakhir kayaknya di sini nih. Ya, makanya suara Mumuy juga aduh serak-serak becek. Mohon maaf, maklum bulan maulid penceramah lagi cair. Udah pokoknya cair deh udah. Termasuk Qori, Masya Allah ya. Udah berapa kali ketemu dengan beliau nih, Masya Allah. Barokahnya maulid. Alhamdulillahirabbil. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Yunus itu dijelaskan bahwasannya Allah memberi informasi, Allah mengingatkan dan Allah memberitahu kepada hambanya untuk berbahagia menyambut karunia Allah, untuk berbahagia menyambut rahmatnya Allah. Apa itu dan bagaimana bunyinya ayat Al-Quran yang tadi Mumuy bahas, yang dimana Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillah wa birrahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah wallahu alam bil muradih, yang artinya Qul bifadlillah, Qul katakanlah ya Muhammad, kata Allah, bifadlillah wa birrahmati, fadilahku dan rahmatku. Apa itu Ustaz? Fadilahnya Allah
Ulama-ulama menafsirkan fadilahnya Allah itu, karunia-nya Allah itu Al-Quran. Al-Quran. Sebab Al-Quran ini kitab suci yang dimana menyempurnakan dari kitab-kitab terdahulu, yang dimana kitab suci Al-Quran yang Allah amanahkan kepada manusia suci. Siapa? Sayyiduna Muhammad. Dengan peringatan Maulid Nabi inilah kita diingatkan, buka lagi Al-Qur'annya. Orang-orang soleh zaman dulu mau tidur buka Al-Qur'an, bangun tidur wudu buka Al-Qur'an, mau pergi kerja buka Al-Qur'an, sibuk hidupnya dengan Al-Qur'an. Kalau kita mah beda, bangun tidur HP, mau tidur juga HP. Istri bangun tidur bukan nyariin suami, malah nyari HP. Benar. Nih mak nih, kadang-kadang suaminya lagi ngorok, suaminya lagi ngances, dipoto, dibikin status. Beginilah kelakuan suami saya. Ya Allah, mak Bu, yang belakang kelihatan enggak? Wih baru sadar nih, ternyata di belakang rame banget ya. Kelihatan enggak, Bu? Oh iya, ada ininya ya. Ada kamera ya. Ada TV ya. Tunggu iklan-iklan yang akan berlanjut nanti. Ingat di Indosiar Mumu ya. Masya Allah. Sampai mana tadi? Sampai Al-Quran. Artinya Maulid Nabi ini mengingatkan kepada kita, Al-Quran buka lagi, Al-Quran baca lagi. Karena kalau ngomongin Al-Quran berarti ngomongin Rasulullah. Sebab Rasulullah adalah manusia Quran. Al-Quran berjalan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca walaupun seminggu sekali satu ayat ya. Makanya Mumuy di rumah tuh sama istri ya, alhamdulillah Mumuy udah nikah lagi. Gak percaya. Bulan kemarin nikahnya, bulan Juli. Alhamdulillah. Kalau sekarang Mumuy singgahnya di Sukadana Ham ya. Jadi Mumuy tuh ngejadwalin sama istri tuh bikin tempel di depan tuh. Kalau maghrib, abis maghrib bacanya Yasin, abis Isya Waqiah. Dulu Mui ada amalin tuh, dulu inget waktu Mui masih kecil dulu. Tuh iya sih, jangan protes. Dengerin aja lagi cerita ge. Pakai protes. Ya. Dulu gitu. Ingat di pesantren. Pesantren begitu pakai jadwal. Bahkan kalau kata kiai, kalau punya cita-cita tulis cita-citanya di tempat lemari di pesantren. Makanya yang lagi nyantri nih, yang lagi pesantren jangan pernah minder ya. Tetap istiqomah, tetap belajar. Mumuy bisa berdiri di atas panggung ini bukan karena bim salabim, bro. Bukan. Ngaji dulu di pesantren, barokah kiai. Jadi dulu kalau punya cita-cita tulis, ya Allah pengen naik hajiin orang tua gitu. Ya Allah pengen naik kepalanya haji gitu. Itu mah ngelunjak, jangan. Ditulis, ya Allah pengen berangkat haji umroh. Begitu termasuk jadwal-jadwal. Makanya kalau santri mah telaten, santri mah tekun, santri mah insya Allah hidupnya mandiri. Itu santri. Walaupun kadang-kadang kena penyakit gatal. Ingat Bubi kalau mau tidur tuh ngegitar dulu sama temen. Mau tidur ngegitar dulu di pesantren. Makanya nikmat hidup di pesantren itu Pak Lurah. Gak ada bandingannya, Masya Allah ya. Pak Lurah bingung pesantren kayak gimana ya gitu kan.
Nih. Bu, Pak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya Allah adalah Al-Qur'an. Lalu rahmatnya Allah siapa? Rahmatnya Allah itu apa? Yang paling terbesar di dunia ini. Apakah kota Mekah? Ataukah kota Madinah? Ataukah Ka'bah yang di dalamnya ada Hajar Aswad? Yang di mana ada batu hitam yang dari surganya Allah. Tetapi ketahuilah, karunia dan rahmat Allah paling terbesar Allah turunkan ke alam dunia adalah dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah. Ini luar biasa, merahmati seluruh alam, bukan cuma di kota Mekah doang, merahmati di seluruh alam, bukan cuma di Madinah doang, bukan cuma manusia doang yang menikmati rahmatnya Rasulullah, tapi seluruh makhluk yang ada di langit, baik yang ada di bumi, semuanya mendapatkan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Mohon maaf, lihat, kalau nabi-nabi terdahulu paling urusannya cuma dalam ruang lingkup kecil. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu cuma ngurusin keluarganya doang, repot. Padahal cuma ngurusin keluarganya doang. Siapa? Qabil dan Habil. Berantem, bahkan bunuh-bunuhan, cuman gara-gara perempuan. Makanya nggak aneh, kadang-kadang tukang ojek sama tukang ojek berantem gara-gara perempuan. Tukang beca sama tukang beca, mohon maaf nih, gara-gara perempuan. Ustadz sama ustadz kadang-kadang ada perempuan juga. Makanya hati-hati sama perempuan. Makanya perempuan itu disebutnya kaum Hawa. Gak ada Adam Hawa, ada juga kaum Hawa. Hati-hati. Qabil Habil ribut gara-gara perempuan. Nabi Adam kebingungan. Lihat Nabi Nuh ngurusin cuma satu negeri doang, 900 tahun lebih, bahkan berdakwah pengikutnya paling banyak 80 orang. Ya Allah, mungkin kalau mau ceramah 900 tahun pengikut 80 orang doang, minta pensiunmu sama Allah deh. Ya Allah, berhenti aja dulu deh, ceramahnya gak kuat. Ya, 900 tahun ini sabarnya Nabi Nuh. Mohon maaf, karena Nabi Nuh ini ngurusin satu negeri doang, repot. Jangankan jamaahnya, jangankan masyarakat yang ada di kampung itu, sedangkan istri dan anaknya Nabi Nuh saja tidak beriman kepada Nabi Nuh. Ini motivasi. Mohon maaf, kami sampaikan, kita lah minta sama Allah supaya dibukakan mata hati kita. Mohon maaf, walaupun mata kita tertutup, lebih baik terbuka mata hati daripada terbuka mata tapi tertutup mata hati. Nauzubillah. Ya, kalau orang udah tertutup mata hati, walaupun matanya melotot, tapi nggak tahu mana yang hak mana yang batil kadang-kadang. Betul? Walaupun matanya melotot, tapi kalau hatinya sudah tertutup, kadang-kadang nggak tahu mana yang cantik mana yang enggak. Kalau mata hatinya sudah tertutup, kadang-kadang nggak tahu mana benar mana salah. Ya, repot kalau udah mata hatinya ketutup walaupun matanya melotot. Tuh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sama abu-abu yang lainnya. Iya, bareng sama Nabi, padahal nyaksiin Nabi, matanya ngelihat Nabi. Tapi mohon maaf, walaupun matanya melotot, hatinya ditutup, sama aja nggak iman sama Allah. Nauzubillahimin. Di sini walaupun di daerah Gudang Lelang banyak kiai, tetap aja di Gadung menongkrong. Kiai lewat, dia teplek. Kiai kemana kiai? Sholat. Yo. Mohon maaf, walaupun rumahnya dekat masjid, walaupun mohon maaf banget. Kadang-kadang masjid ini gede tapi kelihatannya kecil.
Masjid ini gede, jalannya dekat tapi kayaknya jauh banget. Hati-hati. Nah, Abu Jahal itu bareng sama Nabi loh, tapi tidak beriman dengan Nabi. Kenapa? Karena Allah hijab hatinya Nabi Adam. Itu apa, Abu Lahab. Karena Allah tutup hatinya Abu Lahab. Nauzubillah min dalik. Jangan sampai kita ditutup dengan kebaikan hati kita. Nauzubillah min. Yuk muliain ulama kita, muliakan para ustadz, muliakan para kiai. Insya Allah hidup kita akan mulia. Mang, dengerin mang. Dengerin mamang-mamang yang di belakang, dengerin. Kiai itu adalah, ulama itu adalah pondasinya kampung. Kalau mamang nendang pondasinya mah nggak rusak, suku mamang yang baru, yang bengkak. Kiai mah nggak masalah difitnah, diadu domba, dijauhin, dijelek-jelekin, nggak masalah kiai mah. Sebab yang ngebalas bukan kiai, Allah. Hati-hati, siapa yang memusuhi ulama, berarti dia musuhnya Nabi Muhammad. Siapa yang memusuhi Nabi Muhammad, berarti dia memusuhi Allah. Na'udzubillahi min. Mohon maaf, makanya ulama itu diinisialkan, ulama itu dilambangkan dengan jari. Nih, jari kita ada 5. Ya, ini ulama. Nih, ulama ini dilambangkan dengan ibu jari dengan jempol. Ini jempol nih, jempol itu pendek, kecil, bulat. Iya, udah tahu melihatnya kemumuy. Nih ya, kalau jempol udah bilang begini nih, sip, berarti udah mantep tuh. Mantep apanya? Sip, udah bener. Bener apanya? Bener dalam menurut agama Allah Subhanahu. Bener menurut siapa? Bener menurut Allah, bukan bener menurut Belum tentu benar menurut manusia itu benar menurut Allah. Contohnya apa, Muy? Ada preman pulang nonton dangdutan, mabok. Begitu mabok kakinya nginjek tai. Marah dia nih, siapa yang BAB tengah jalan? Kebetulan ngelewatin masjid, masuk ke tempat wudhu, dibersihin kakinya di tempat wudhu. Begitu bersih-bersih kepleset, kubrak, ngodiar, mati. Diumumin sama tabir masjid. Ada ibu-ibu ngomong, oh walaupun dia preman ya, matinya di masjid. PA orang mah cuci kaki doang itu, bukan wudhu, bukan sholat. Benar menurut manusia, belum tentu benar menurut. Tapi kalau ulama udah bilang begini, sip, berarti benar nih menurut Allah. Insya Allah benar menurut manusia. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jangan jauhin ulamanya. Lah ini telunjuk ini apa, Boy? Telunjuk nih Pak Camat. Telunjuk nih siapa? Pak Lurah. Kalau Pak Camat sama Pak Lurah nunjuk, tuh kebersihan, tuh sampah angkatin, selesai. Tuh telunjuk nih adanya di Pak Camat sama Pak Lurah. Iya, ini telunjuk ini jadi ini nih pemerintah. Kalau kata pemerintah ke sana ya ke sana. Kata pemerintah ke sana ya ke sana. Tergantung nunjuknya Pak Lurah sama Pak Camat. Kalau kata Pak Camat ke laut, kita mandi di laut bareng-bareng. Gitu. Tergantung telunjuknya kemana ngarahnya nih. Kalau ngarahnya ke pengajian, insya Allah umatnya ke pengajian. Gitu, tergantung telunjuknya. Yang tengah siapa? Orang kaya. Orang kaya mah jangan dibahas, takut kesombongan nanti. Ya tengah nih orang kaya nih. Orang kaya mah nggak bela kemana-mana. Harus di tengah-tengah. Harus banyakin sedekah nih sama siapa? Sama ulamanya. Harus dekat sama pemerintahnya supaya gabung. Nah yang jari manis ini apa? Jari manis ini ibu-ibu. Makanya perempuan mah senang yang manis-manis walaupun sering dibohongin. Iya. Sebelum menikah datang disorot di media sosial, aku cinta padamu dunia akhirat. Cintaku ini lebih dalam daripada lautan samudra, dan cintaku ini lebih tinggi daripada langit yang biru, dan kata-kataku ini manis, lebih manis daripada madu. Begitu sudah menikah punya anak, istrinya dicekik, dibanting, buah. Ada. Ya Allah,
lapor sama polisi, lapor. Begitu udah lapor, udah lapor, dicabut lagi laporannya, Pe. Kadang-kadang enak emak marah-marah di Facebook, suaminya ditendang jengkel. Ini mohon maaf ibu-ibu mohon maaf. Begitu ada berita kekerasan dalam rumah tangga, malam-malam istrimu buka di WA, buka di Facebook, ngeliat ibu langsung. Apa ibu bilang? Lesti disiksa sama suaminya. Jangan begitu, tenang aja Neng. Nggak seperti Rizky Bilar. Lah iya, boro-boro ngebanting, nyampe aja enggak. Orang gedean istrimu guys. Ya Allah, ya, ini masya Allah. Mohon maaf, makanya cuman orang tua Mumuy doang. Begitu beres menikah, Mumuy pindah ke Sukadanaham ke sini. Apa amanahnya emak Mumuy? Neng, tolong ya, Nong, tolong ya jagain AA-nya. Bukannya AA yang jagain Nongnya. Gitu. Emak itu bilangnya gitu, Nong. Karena istri Mumuy ini bapaknya orang Cilegon, almarhum. Wong Serang, wong gitu. Kalau Mumuy mohon maaf, kurang bahasa Serangnya. Paling cuman bisanya apa sire kan gitu. Sire kun paling gitu ya. Sire mah aneh, air aku cebok gitu doang bisanya. Ada di tengah Mumuy sana orang Serang. Air aqua dikira, air di aqua dikira air itu air minum. Dia BAB, habis BAB pengen cebok. Mumuy gak tahu kalau memang itu dalamnya air aki, pakai cebok air aki. Lodoh. Makanya temen ngomong, sira mah aneh, air aki cebok. Tuh, istri Mumuy itu gitu, Mumuy manggilnya Nong. Ya kata emak tuh bilang, itu Nong tolong jagain AA-nya. Nong tolong titip mama kalau nanti habis mandi pakein baju. Ya Allah, Mak, udah kayak anak-anak aja. Nah ya memang kamu badannya kecil kata Mak. Tuh, makanya Masya Allah, dia minta doanya supaya sehat panjang umur. Tapi mohon maaf istri Mumuy nggak ikut karena kecapean tadi ikut pengajian. Tambah maklum lah masih pengantin baru jadi begadang terus gitu kan. Gitu kan. Lah iya, Masya Allah tuh. Nanti kalau penasaran boleh buka di Instagram Mumuy, kalau enggak di YouTube Mumuy. Waduh, promo YouTube nih ya. Di YouTube Mumuy namanya Mumuy Official. Boleh dibuka, nanti ada akad pernikahan Mumuy di sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Udah selesai. Kalau enggak subrek. Tuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jari manis ini dilambangkan sebagai perempuan karena jari manis ini tempatnya naruh cincin emas. Makanya mau disampaikan kepada bapak-bapak, Pak, kalau bapak istrinya lagi sakit jangan buru-buru dibawa ke puskes Pak, bawa ke toko emas. Ya Pak ya, ya Pak ya, Pak ya, bawa toko emas. Tuh ini lambangnya perempuan. Ini Masya Allah. Kalau yang ini apa Mumuy? Ini namanya kelingking. Kelengkeng mamang mah. Jari kelingking. Jangan dilihat kecilnya Besti. Lihat fungsinya nih. Kalau orang udah dibeginikan, waduh, itu mah sama aja kayak fuck you gitu. Nauzubillah. Jangan. Nih, ini siapa? Ini pemuda. Jangan dilihat kecilnya. Jangan dilihat yang kecil begini. Ini fungsinya banyak. Telinga gatal ini yang turun.
Nih hidung kita nih banyak kotorannya masuk dia nih. Ini pemuda. Jangan sepelekan pemuda di kampung kita. Nih acara bisa sukses begini, nih tenaganya pemuda, betul nggak? Yang tua mah cuma punya banyak keinginan doang, tapi tenaga kekurangan. Bener nggak? Makanya yang tua support, jangan banyakin ngeluhin panitia yang muda. Nih makanya kalau peringatan Maulid Nabi bikin kita seneng nih. Kalau bapak-bapak Maulid Nabi senangnya bantuin nih pasangin ini. Kalau yang muda Maulid Nabi begitu senangnya dia ekspresinya membentuk bikin bunga-bunga kayak begini nih, kayak bunga-bunga pengantin begini nih. Ini Masya Allah bikin lampu bagus, liatin foto mumunya gede. Ini mau yakin idenya anak muda, yang tua mau udah nggak kepikiran nih yang begini nih, bener nggak? Bener nggak? Kalau emak-emak beda lagi, salawatan, ketimpringan. Emak-emak tuh seru kalau ada ketimpringan datang, giliran datang camat, ya dana dan dana, ya dana 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 dana, Pak Camat dana, begitu. Itu ekspresi kalau kecintaannya sama Nabi, kecintaannya dengan peringatan Maulid Nabi. Anak muda beda, orang tua, bapak-bapak beda, ibu-ibu juga beda nih anak muda. Makanya kader nih anak-anak muda yang semangat dalam syiar Islam. Kader anak-anak muda, jangan yang tua terus. Majuin tuh anak-anak muda. Anak muda, ayo MC. Anak muda, ayo hafal Quran. Anak muda, ayo hidupkan syiar Maulid Nabi. Anak muda semua yang maju, yang tua udah ngeliatin doang, yang tua tinggal ngedoain doang. Subhanallah, ini anak muda. Bulan Maulid nih, di bulan puasa nanti di depan nih, bulan puasa, anak muda kadar sebagai imam, jangan yang tua doang. Kalau yang imamnya tua terus gempor makmumnya. Makanya butuh anak muda yang sebagaimana pengkaderan ke depan sebagai generasi para ulama. Insya nih Masya Allah, bahwasannya Nabi Nuh ini luar biasa. Nabi Nuh berjuang di jalan Allah, tapi mohon maaf, jangankan umatnya, sedangkan istri dan anaknya saja tidak beriman kepada Allah. Repot Nabi Nuh ngurusin cuman satu umat doang, ngurusin cuma satu negeri doang. Nabi Musa juga repot, ngurusin cuman satu negeri doang. Sampai Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun laknatullah. Sampai Nabi Musa ini bawa tongkatnya, kata Allah, ya Nabi Musa, tepukan ke laut, belah menjadi dua itu laut, menjadi jalan tol. Pak Lurah kalau punya tongkat Nabi Musa, selesai jalan-jalan yang ada di sini Pak Lurah. Tinggal pukul doang, gulapok, langsung bus jadi tol. Begitu dipukul nggak jadi jalan tol, pindah pukulnya kepala Pak Lurah sendiri, gulapok. Nauzubillahimin. Ya Pak Lurah, gue doakan Pak Lurah sehat panjang umur, amin ya Rabbal. Ini rahmatnya Allah, yang dimana Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, yang paling terpenting, jadikan Maulid Nabi ini dimana akhlak Rasulullah contoh paling pertama yang kita ambil dari di antara contoh-contoh yang lainnya. Nabi Muhammad itu punya akhlak yang luar biasa, memanusiakan manusia. Jangankan kawan, lawan pun mengakui akhlaknya Rasulullah. Diceritakan ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Sayyidina Umar ini datang nemuin Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, sebutin apa yang belum saya kerjakan, yang Rasulullah sudah kerjakan tapi saya belum mengerjakannya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Hei Sayyidina Umar, ketahuilah di perapatan jalan sana ada orang Yahudi matanya buta, tapi suka jelek-jelekin Rasul, tapi suka fitnah-fitnah Rasul, suka mengadu domba kepada orang lain untuk membenci Rasul.
Tiap pagi Rasul kasih makan sama tuh orang buta, orang Yahudi. Akhirnya Sayyidina Umar pulang ke rumah, bikin bubur. Udah bikin bubur, datang nemuin orang buta nih. Begitu nemuin orang buta tadi, ambil 1 sendok, masukin ke mulut orang buta dengan kasar. Hah? Masukin lagi. Marah orang buta ini. Siapa kamu? Kamu bukan orang seperti biasanya yang memberikan saya makan. Orang yang biasa memberikan saya makan itu santun orangnya, lemah lembut. Apa kata Sayyidina Umar? Hei orang buta, ketahuilah yang kau maksud itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah, orang buta ini dia menangis sejadi-jadinya. Bahkan orang buta ini bersyahadat. Bahkan ini orang buta masuk Islam. Dia bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Bukan dengan pukulan, bukan dengan tendangan, tapi dengan akhlak yang bagus. Ini Rasulullah, ya Allah, lagi dibenci aja masih ngasih makan. Mama, ibu-ibu, bu. Kalau kita lagi bener nih, ada tetangga suka jadi keburukan kita, jangan dibalas dengan keburukan lagi, Bu. Karena kita sama akan seperti mereka. Betul? 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 Bu, kalau ibu-ibu diomongin tetangga, dijelek-jelekin tetangga, tapi ibu ngebalas ngejelek-jelekin, ibu sama tetangga jeleknya. Ya Bu ya, jangan dibales. Makanya kalau kata orang tua itu, contoh Nabi Muhammad itu dilemparin batu, tapi ngebalik malah ngelemparin doa sama makanan. Kita bisa nggak? Bisa ibu-ibu. Kalau tetangga ngelempar batu, kita lempar bunga, jangan lupa sama potnya juga. Na'udzubillahimin. Ini akhlak Rasul. Yang kedua, dengan peringatan Maulid Nabi ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah wallahu a'lam bil muradih. Amalin sholawat, sebab sholawat ini amalannya para malaikat. Amalin sholawat, sebab sholawat ini amalannya orang soleh. Mohon maaf, cuman sholawat yang ijazahnya langsung dari Rasul, nggak langsung dari para ulama. Mohon maaf. Walaupun bapak ibu baca selawatnya 1000 kali, 20.000 kali, 30.000 kali, nggak masalah, nggak bikin edan, nggak bikin pusing, nggak bikin stres. Istiqomahin baca selawat, karena selawat langsung diijazahkan oleh Rasul. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Mohon maaf, mungkin dengan torekoh-torekoh yang lain, tapi ini selawat luar biasa. Mama kalau pengen barokah anaknya bacain selawat, nangis bacain selawat, jangan dia pakai nyanyi. Ada mamamu tetanggamu itu di sana di Cempaka di Gunung Kasih lagi ngegendong anaknya nangis, bukan dibacain sholawat malah diajakin nangis. Nah jangan hehehe ya mana ya, nangis dah, didengerin mah hehehe ha. Nih emak-emak yang begini, nauzubillahi min dzalik, anaknya malah diajakinnya nyanyi, nauzubillahi min, bacain sholawat. Ibu-ibu kalau pengen punya suami, suaminya rajin sholat, suaminya rajin ke masjid. Ada suaminya nggak pernah ke masjid? Ada Bu, ada suaminya nggak pernah ke masjid? Ada. Tunjuk yang mana Bu suaminya Bu? Tuh ibu-ibu ya, ingetin suaminya. Ibu bacain sholawat buat suami. Mumuy, jangan ibu-ibu terus doain kita. Kita bisa nggak suami doain istri? Bisa. Tuh ini Mumuy diijazahkan dari guru Mumuy. Pak, dengerin Pak. Shh, dengerin. Ini antara kita berdua Pak. Kalau bapak pengen punya istri, istrinya nggak cerewet, istrinya nggak merengkel, istrinya nggak ngejengkelin, nih Pak, mau kasih triknya. Sabar. Mohon maaf Pak, jangankan istri bapak-bapak, istri ustadz juga sama. Jangankan istri orang biasa, istri ustadz juga sama. Masya Allah, kadang-kadang lebih ulet. Tapi ada triknya. Kalau pengen suami istrinya hatinya lembut, dengerin. Dengan satu syarat, istrinya keadaannya lagi tidur, jangan lagi hidup. Gimana Mui caranya? Pak Lurah udah husu banget ngeliatin Mui nih. Apa nih kata gitu. Ya. Mumuy diajarin sama guru Mumuy, istri lagi tidur nih, pegang kepalanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Terus sampai selesai. Pegang kepalanya. Yang kedua pegang dadanya, Pak. Pegang dulu aja. Ya iya, pegang dulu, jangan main remes aja. Pegang dulu. Ya, pegang. Begitu dipegang, bacain alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak sampai selesai. Ditiup dadanya, bacain sholawat. Tuh Boy, udah terapin tuh sama istrimu Boy. Alhamdulillah udah agak lumayan sedikit. Alhamdulillah dengan catatan masih tidur, jangan lagi hidup Pak. Kalau bapak istri lagi duduk dibacain inna anjalnahu fi lailatul qadar, langsung istrinya bangun. Bapak ini udah kayak Gus Samsudin. Tenang batin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.